Halo guys, balik lagi bersama gue Adit. Welcome to my channel Akademi Ketawa Ketiwi. Kali ini gue mau bahas tentang gaji UMR. Apa sih UMR itu? UMR itu artinya upah minimum regional. Ada orang juga nyebut UMK. UMK itu artinya upah minimum kabupaten atau kota. Sebenarnya UMR dan UMK itu sama saja. Siapa sih yang buat UMR? Siapa sih yang buat UMK? Jadi gini, Dewan Pengupahan Kabupaten Kota mengajukan data kotanya ke bupati atau wali kota. Bupati dan wali kota mengajukan datanya ke gubernur, dan gubernur yang mengesahkan UMR, UMK di suatu wilayah. Jadi kenapa UMR atau UMK wilayah itu beda-beda? Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi, Tangerang, UMR-nya beda-beda. Jadi itu penyebabnya, statistik data per wilayahnya. Kenapa sih gaji UMR kita, UMK kita tuh kecil dibanding negara lain? Karena ya SDM di negara kita tuh masih rendah. Perusahaan-perusahaan di negara kita masih banyak yang memiliki margin yang sangat tipis. Satu lagi masalah paling berat, pajak di negara kita terlalu membebani perusahaan-perusahaan. Jadi yang ditekan gaji para karyawan-karyawannya. Kalau misalnya negara neken dua pihak, dinaikin gajinya, dinaikin UMR-nya, otomatis perusahaan gak mau rugi, perusahaan gak mau nanggung keduanya. Akhirnya negara milih mesejahterakan bagian-bagian mereka saja tanpa memikirkan rakyatnya. Ya tapi gak boleh sepenuhnya menyalahkan pemerintah. Semua juga kan tergantung rakyatnya juga. Ya jadi seperti itu. Kalau banyak yang nanya-nanya, kenapa sih kita masih banyak orang nih yang ngeluh sama gua, kayak kenapa sih kita ngerasain gaji UMR tuh kecil, kurang buat ini, kurang buat itu. Karena ya gimana ya gua jelasinnya ya, gini deh, gua bandingin aja, kalian berpikir nih secara logika ya. Jadi gini, di tahun 2003 UMR di Jakarta itu 600.031.554 perak. Bang, kok lo tahu gini? Karena sekarang zaman udah canggih bro. Lo mau tahu apa-apa tinggal searching di Google, ada ChatGPT, tinggal nanya. Data-data yang gue dapet ya gue nemuin dari internet apa adanya. Kenapa kok lo ambil patokan UMR Jakarta? Karena gini, yang gue tahu karena gue kerja di Jakarta, gue ngeliat orang-orang kayak orang Jawa pada nyari kerja di Jakarta, orang Sulawesi pada nyari kerja di Jakarta, orang mana-mana pada nyari kerja di Jakarta. Jadi gue patokan lah nih UMR Jakarta kayak gitu. Terus harga emas di saat tahun 2003 itu 96.000 per gramnya. Harga telur di tahun 2003 30.000 per kilogramnya. Sedangkan UMR di tahun 2025 sekitar 5.400.000-an kurang lebih. Dan harga emas di tahun 2025 2 juta per kilogramnya, per gramnya. Telur
1 kilogramnya 30.000 nih sekarang. Bang, kenapa kok lu compare sama harga emas, harga telur? Karena ya itu kan bahan baku, jadi gua compare. Coba kita muter lagi biar lo mikir. Di saat gaji UMR tahun 2003 631.000 itu, kita bisa beli berapa gram emas? Harga emas itu masih 96.000. Kita bisa beli 4 gram emas, dan itu pun masih ada sisa setengah gaji kita. Di saat itu kita pakai uang 100.000 nih, kita bisa beli 10 kilogram telur. Sedangkan di saat tahun 2025 harga emas 2 juta, kita cuman bisa beli 2 gram emas. Itu juga sisanya sedikit. Sedangkan harga telur 30.000 per kilogram, kita megang 100.000, kita cuman bisa kebeli 3 kilogram telur. Kebayangkan? Udah ngerti belum? Memang nominal UMR kita meningkat dari tahun 2003 ke 2005. Tapi lu sadar gak sih ketika gue bandingin harga emas dan telur, value dari nominal tersebut sebenarnya itu berkurang. Kenapa berkurang? Itu lo lihat dengan harga emas, harga telur. Dulu kita bisa beli banyak, sekarang bisa beli dikit. Padahal nominal duit kita lebih banyak dari tahun yang lalu. Itu yang disebut inflasi. Kita megang duit cash, kita tuh kayak lagi ditipu aja sama mafia fiat. Lu pernah berpikir gak sih ke situ? Kita digaji UMR nih biar kita gak mati aja, biar kita bisa bertahan hidup aja. Lu bayangin beban yang dikasih kita dari pemerintah. Kita tinggal di tanah air kita. Ini rumah udah punya kita tetap disuruh bayar pajak. Kalau nggak bayar disita. Kendaraan kita udah beli nih kendaraan, disuruh bayar pajak. Kalau nggak bayar pajak ditilang. Gak beres. Kita bayar pajak setiap hari. Kita masuk tol tetap harus bayar. Jadi dengan pendapatan rakyat segini tuh kita cuman dikasih biar gak mati aja. Beda cerita ya. Mungkin kalau gaji UMR dan UMK kan buat karyawan swasta, tapi mungkin beda kalau sama karyawan BUMN. Karena karyawan BUMN kan memiliki tunjangan-tunjangan yang bisa menopangnya lebih mungkin, dan bisa menghasilkan per bulannya itu lebih. Buat karyawan swasta seperti kita tuh kayak ya udah kesiksa banget dengan UMR yang segitu nominalnya gitu. Jadi ya, tapi kita sebagai manusia dan insan, kita nggak boleh nyerah gitu aja. Kali ini gue mau ngomong ke kalian semua, jangan ngerasa nyaman sama kehidupan yang kayak gini. Jangan ngerasa kayak terbiasa harus bayar cicilan terus menerus, terbiasa harus terbebani, terbiasa harus pusing. Kenapa nggak coba sekali pusing itu yang menghasilkan kayak gitu. Terus gimana bang solusinya buat ngadepin gaji UMR kayak gini? Solusinya dari gua ya,
Lu berpikir dah tuh, gimana caranya. Menurut gue sendiri, menurut gue pribadi sekarang, sebulan itu lu harus bisa dapetin 10 juta. Kalau penghasilan lu per bulan 10 juta, lu bisa banyak energi lah, bisa gue bilang. Lu bisa nabung, lu bisa pakai buat modal usaha lagi, lu bisa buat pakai investasi ilmu, atau lu mau langsung terjun ke investasi. 10 juta itu adalah income pertama, income sebulan yang harus lu dapetin. Bang, gimana kalau misalnya 10 juta ditabung? Menurut gua pribadi, lu jangan nabung duit sampai 10 juta. Lu harus cari caranya gimana dapetin duit 10 juta itu sebulan. Bukan lu harus nabung buat dapetin 10 juta. Karena bang, tapi kan bisa bang nabung. Misalnya sebulan ini kita sisihin gaji kita 1 juta, terus 10 bulan nih dapat 10 juta. Gak gitu konsepnya, men. Gua jelasin lagi ke lu ya. Waktu itu lebih berharga daripada uang. Oke, lu nabung 1 juta. Apa lu bisa ngejamin sampai 10 bulan itu lu bisa konsisten 10 juta? Apa lu bisa ngejamin keadaan lu sehat walafiat di 10 bulan itu? Apa lu bisa ngejamin keadaan di sekitar lu nyaman? Arti kata nyaman ini mungkin kayak orang tua, saudara gak butuh bantuan lu, yang menjadikan duit simpanan lu tuh keluar dengan penghasilan yang UMR ini. Bisa jadi lu tetap bisa nabung tuh 10 juta, tapi dengan waktu 10 bulan, setahun, itu udah gak logis, men. Ya mungkin bisa karena kalau lu merih gitu ya, tapi ya lu bertahan hidup aja segitu udah alhamdulillah. 5 juta sebulan. Gimana lu buat nabung ke selanjutnya? Oke, lu bisa nabung nih 2 tahun 10 juta. Tapi 10 juta bulan ini 2 tahun atau 2 tahun yang akan datang, gue balikin lagi ke konsep yang awal tadi. 10 juta di bulan ini lu bisa beli emas 4-5 gram. Tapi 10 juta 2 tahun lagi, kemungkinan cuma bisa beli emas 3 gram. Percuma dong lu ngumpulin duit banyak-banyak tapi value-nya kegerus. Gak seimbang kan kalau kayak gitu, kalau cuman modal nabung doang. Jadi gua berteori di sini, lu harus mikir gimana caranya sebulan itu lu bisa dapet 10 juta. Karena menurut gua ya, riset gua gitu, 10 juta per bulan ini adalah memang hal yang sulit. Termasuk gua pun, gua belum bisa dapetin 10 juta per bulan. Makanya kenapa gua bikin konten kayak gini, ya biar goals gua tuh bisa kecapai. Karena kalau lu udah bisa dapetin 10 juta per bulan, itu lu udah enak ngaturnya. Lu bisa save money di situ. Lu bisa punya banyak energi di situ. Itu langkah pertamanya. Terus gimana bang, gaji kita kan cuma 5 juta. Sekarang zaman udah canggih bro.
mungkin ya semua itu butuh proses, nggak langsung sebulan itu langsung dapat 10 juta, ya nggak kayak gitu men. Semua itu butuh yang berkembang. Contohnya ya kayak gue berusaha buat jadi content creator, atau mungkin nih lu punya barang, lu jualan di sosmed, kayak lu buka Shopee, lu buka Grab restonya, atau lu jualan online, atau lu berusaha, misalnya lu nggak punya modal nih, lu bisa dropship, lu bisa affiliate. Gue juga affiliate di IG gue buat mencapai 10 juta income gue tuh sebulan. Kayak gitu solusi dari gue. Jadi kita sebagai generasi muda gak boleh nyaman di atas pendapatan kita yang segini. Ayolah berkembang. Gimana mau negaranya maju kalau misalnya SDM-nya masih lemah dalam bidang perekonomiannya? Putar otak gimana caranya, tapi catatan dengan hasil yang halal. Bang, tapi kan gue bisa bang, gue kerja gini. Gue bisa kerja keras, gue nanti pulang bisa lembur biar bisa jadi 10 juta. Gak gitu kerjanya men, gak gitu cara kerjanya. Sesekali lu harus kerja cerdas. Orang sukses itu harus kerja cerdas, bukan hanya kerja keras. Bahkan Warren Buffett bilang, kalau lu gak bisa menghasilkan uang di saat lu tidur, lu akan bekerja seumur hidup. Itu motivasi juga buat gua. Oke? See you next time. Good night Al. Thank you. Kalau gue salah ataupun ada yang kurang enak dari gue mohon maaf ya.